Suamiku meninggal karena kecelakaan di kapal dan tenggelam saat akan pergi dinas. Setelah suami meninggal, selama 2 tahun aku merawat anakku sendirian sambil bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami, dan membayar cicilan hutang yang ditinggalkan oleh suamiku. Tapi saat aku dinas di luar kota, tak sengaja aku melihat seorang pria yang sangat mirip dengan suamiku. Dia sedang bersama seorang wanita dan kedua anaknya. Karena penasaran, aku mengikuti mereka. Aku syok, darahku seakan membeku. Saat akhirnya aku mengetahui, ternyata selama ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu udara terasa dingin menusuk tulang, seolah alam sedang memberikan pertanda yang enggan dibaca oleh manusia. Namira melipat kemeja terakhir milik suaminya, Yoga, dengan rapi sebelum memasukkannya ke dalam tas jinjing besar yang sudah terbuka di atas kasur. Wajah Namira terlihat tenang meski hatinya berat melepaskan suaminya pergi dinas lagi. Yoga bekerja sebagai teknisi mesin di sebuah perusahaan yang sering menugaskannya berlayar antar pulau untuk mengecek kondisi mesin kapal-kapal kargo. Kali ini, Yoga bilang ia akan pergi selama 2 minggu penuh. Namira memandangi wajah suaminya yang sedang menyeruput kopi di meja makan kecil mereka. Rumah kontrakan mereka sempit, tetapi Namira selalu berusaha membuatnya terasa hangat dan nyaman. Yoga meletakkan cangkir kopinya dan tersenyum, melihat Namira yang sibuk memastikan segala keperluannya sudah siap. Pria itu bangkit dari kursi dan menghampiri istrinya. Ia memegang kedua bahu Namira dengan lembut. Yoga berjanji bahwa perjalanan dinas kali ini akan menghasilkan bonus yang besar. Ia berkata bahwa bonus itu nanti bisa mereka gunakan untuk melunasi cicilan motor, dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan sekolah Dika, anak sematawayang mereka yang baru berusia 4 tahun. Namira mengangguk percaya. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Yoga memang tidak pernah memanjakannya dengan kemewahan, tetapi Namira merasa cukup dengan kehadiran Yoga yang selalu terlihat bertanggung jawab di matanya. Namira tidak pernah menuntut lebih selain kesetiaan dan kejujuran. Dika masih tertidur pulas di kamar ketika Yoga berpamitan. Yoga mencium kening anaknya cukup lama, seolah sedang merekam aroma tubuh bocah kecil itu ke dalam ingatannya. Namira mengantar Yoga sampai ke depan pagar rumah. Langit mendung menggantung rendah. Sebelum naik ke ojek daring yang sudah menunggunya, Yoga memeluk Namira erat sekali. Ia berbisik agar Namira menjaga diri baik-baik, dan tidak perlu khawatir tentang uang belanja, karena ia akan segera mentransfernya begitu sampai di pelabuhan. Namira melambaikan tangan saat motor itu membawa suaminya menjauh, hilang di tikungan jalan yang mulai ramai. Perasaan tidak enak sempat menyelinap di dada Namira, tetapi ia segera menepisnya dengan beristighfar dan kembali masuk rumah untuk membangunkan Dika. 3 hari berlalu tanpa ada kabar berarti. Biasanya Yoga akan menelepon, atau setidaknya mengirim pesan singkat mengabarkan posisinya. Namun, ponsel Yoga tidak aktif sejak hari keberangkatannya. Namira mencoba berpikir positif, mungkin sinyal di laut memang sedang buruk. Sampai akhirnya, pada sore hari keempat, sebuah panggilan masuk ke ponsel Namira. Nomor itu tidak dikenal. Jantung Namira berdegup kencang saat mengangkatnya. Suara di seberang sana terdengar berat dan formal, mengaku sebagai perwakilan dari perusahaan tempat Yoga bekerja. Dunia Namira runtuh seketika saat orang itu menyampaikan kabar duka. Kapal yang ditumpangi Yoga mengalami kecelakaan hebat akibat badai di perairan lepas. Kapal itu karam. Tim pencari dan penyelamat sudah dikerahkan selama 24 jam terakhir, tetapi ombak yang ganas menyulitkan pencarian. Beberapa awak kapal ditemukan selamat, beberapa ditemukan meninggal, tetapi Yoga tidak ada di antara keduanya. Yoga dinyatakan hilang dan kemungkinan besar tenggelam terseret arus bawah laut yang kuat. Namira merasa darahnya berhenti mengalir. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai. Telinganya berdengung hebat, meredam suara tangis Dika yang kaget melihat ibunya terduduk lemas di lantai dengan wajah pucat pasi. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Namira. Tetangga berdatangan memberikan ucapan belasungkawa, tetapi tidak ada jasad yang bisa dimakamkan. Mereka hanya mengadakan doa bersama di depan foto Yoga. Namira menangis sampai air matanya kering. Ia merasa separuh jiwanya hilang di telan lautan. Namun, kenyataan hidup ternyata lebih kejam daripada sekadar kehilangan suami. Belum genap 7 hari sejak kabar kematian Yoga, saat tanah kuburan imajiner itu masih basah oleh air mata, tamu tak diundang mulai berdatangan ke rumah kontrakan Namira. Mereka bukan pelayat, melainkan penagih hutang. Awalnya hanya 1 orang yang datang dengan wajah garang, menagih cicilan pinjaman uang yang katanya dipinjam Yoga 3 bulan lalu. Namira bingung karena ia tidak pernah tahu Yoga meminjam uang.
Pria itu menunjukkan bukti tanda tangan Yoga di atas materai. Jumlahnya puluhan juta rupiah. Namira gemetar melihat angka itu. Belum sempat Namira mencerna situasi, esok harinya datang lagi sekelompok orang berbeda. Kali ini dari pihak leasing mobil, menagih keberadaan sebuah unit mobil yang katanya dikredit atas nama Yoga. Namira semakin tidak mengerti karena mereka tidak pernah memiliki mobil. Ternyata Yoga diam-diam mengambil kredit mobil dan mobil itu entah berada di mana. Mungkin sudah dijual atau digadaikan kembali oleh Yoga. Teror itu terus berlanjut. Ternyata Yoga meninggalkan tumpukan hutang yang menggunung. Mulai dari pinjaman online, hutang pada rentenir perorangan, hingga tunggakan kartu kredit yang Namira bahkan tidak tahu Yoga memilikinya. Total hutang itu mencapai ratusan juta rupiah. Namira merasa sesak napas. Selama ini Yoga selalu bilang gajinya pas-pasan. Ternyata suaminya menyembunyikan gaya hidup lain, atau mungkin terjerat investasi bodong yang tidak pernah diceritakan. Para penagih hutang itu tidak peduli Namira sedang berduka. Mereka membentak, menggebrak meja, dan mengancam akan menyita barang-barang di rumah kontrakan itu jika Namira tidak segera membayar. Di tengah keputusasaan itu, Namira teringat sesuatu. Yoga pernah bilang ia ikut serta dalam asuransi jiwa dari kantornya. Namira membongkar lemari dokumen Yoga, mencari polis asuransi yang dimaksud. Harapan muncul saat ia menemukan map biru berisi polis asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang cukup besar, yang setidaknya bisa menutup sebagian hutang-hutang itu. Dengan sisa tenaga, Namira pergi ke kantor asuransi tersebut keesokan harinya. Ia membawa surat keterangan kecelakaan dan hilangnya Yoga dari kepolisian dan perusahaan pelayaran. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping di meja layanan pelanggan. Petugas asuransi dengan wajah bingung mengatakan bahwa klaim asuransi atas nama Yoga Pratama sudah dicairkan 2 hari lalu. Namira terbelalak. Bagaimana mungkin sudah cair padahal ia, sebagai istri sah dan ahli waris, baru saja datang melapor. Petugas itu menunjukkan data di komputer. Tertulis bahwa dana asuransi sudah ditransfer ke rekening atas nama orang lain yang mengaku sebagai saudara sepupu Yoga dengan melampirkan surat kuasa yang seolah-olah ditandatangani Yoga sebelum berangkat, serta surat kematian yang entah bagaimana bisa terbit begitu cepat dari kelurahan yang berbeda. Namira mencoba membantah, berteriak bahwa itu pasti penipuan. Ia adalah istrinya. Tetapi pihak asuransi bersikeras bahwa prosedur sudah sesuai dokumen yang mereka terima dan dana sudah keluar, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namira lemas. Ia keluar dari gedung asuransi dengan langkah gontai. Matahari siang itu terasa membakar kulitnya, tetapi hatinya dingin dan beku. Suaminya meninggal, jasadnya hilang, meninggalkan hutang ratusan juta, dan uang asuransi yang seharusnya menjadi hak anak yatimnya telah dicuri orang tak dikenal. Namira merasa Tuhan sedang mengujinya melampaui batas kemampuan. Saat sampai di rumah, ia memeluk Dika yang menyambutnya di pintu. Namira menangis tanpa suara di bahu kecil anaknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, demi Dika, ia tidak boleh mati. Ia harus bertahan hidup, meski harus merangkak di atas duri sekalipun. 2 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah seseorang. Namira yang dulu lembut dan pemalu kini telah berubah menjadi wanita yang tangguh dan bermuka tebal. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya yang baru menginjak kepala 3, gurat kelelahan tercetak jelas di bawah matanya. Sejak Yoga dinyatakan meninggal dan meninggalkan warisan hutang, Namira bekerja banting tulang tanpa mengenal waktu. Ia bekerja di sebuah perusahaan catering besar sebagai staf operasional, pekerjaan yang menuntut fisik kuat karena harus mengangkat peralatan makan, mengatur dekorasi prasmanan, hingga memastikan stok bahan makanan aman. Setiap bulan, sebagian besar gaji Namira habis hanya untuk membayar cicilan hutang peninggalan Yoga. Ia mencicil sedikit demi sedikit kepada para rentenir, agar mereka tidak meneror rumahnya. Namira dan Dika pindah dari kontrakan lama ke sebuah petak kamar kos yang jauh lebih murah dan sempit di pinggiran kota. Dika, yang kini berusia 6 tahun, tumbuh menjadi anak yang sangat pengertian. Ia tidak pernah merengek meminta mainan mahal, karena tahu ibunya bekerja sangat keras. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Namira akan menitipkan Dika di tempat penitipan anak sederhana milik tetangganya, lalu ia akan berlari mengejar bus kota menuju tempat kerja. Suatu hari, manajer catering memanggil Namira. Perusahaan mereka mendapatkan proyek besar untuk menangani konsumsi sebuah konferensi bisnis internasional yang diadakan di kota metropolitan, kota besar yang berjarak 5 jam perjalanan darat dari tempat tinggal Namira. Manajer menunjuk Namira untuk menjadi koordinator lapangan, karena kinerjanya yang selalu cekatan dan rapi. Namira sempat ragu karena harus meninggalkan Dika, tetapi bonus yang ditawarkan cukup besar. Bonus itu bisa ia gunakan untuk melunasi satu pos hutang yang paling mendesak. Akhirnya, dengan berat hati Namira menitipkan Dika pada ibunya di kampung selama 3 hari,
lalu ia berangkat bersama rombongan tim catering menuju kota besar itu. Acara konferensi itu diadakan di sebuah hotel bintang 5 yang sangat mewah. Lantai lobinya terbuat dari marmer yang mengkilap, lampu gantung kristal raksasa menghiasi langit-langit, dan aroma pewangi ruangan yang elegan tercium di setiap sudut. Namira merasa kecil berada di tempat itu. Pakaian seragam cateringnya yang sederhana terasa kontras dengan jas dan gaun mahal yang dikenakan para tamu hotel. Namun, Namira menepis rasa minder itu. Ia di sini untuk bekerja, bukan untuk bergaya. Seharian penuh Namira sibuk mengatur lalu lintas makanan di ruang ballroom, memastikan piring kotor segera diangkat, dan gelas-gelas tamu selalu terisi. Kakinya terasa pegal luar biasa karena terus berdiri dan berjalan kian kemari. Menjelang sore, Namira mendapatkan waktu istirahat sejenak sebelum persiapan makan malam. Ia berjalan menuju lobi hotel untuk duduk sebentar di sofa tunggu yang empuk, sekadar meluruskan kakinya yang kram. Lobi hotel sore itu cukup ramai oleh para pebisnis yang baru check-in atau sekadar lalu lalang. Namira mengeluarkan ponsel bututnya, berniat menelepon ibunya untuk menanyakan kabar Dika. Saat ia sedang menunggu nada sambung, matanya menangkap sosok seorang pria yang baru saja keluar dari lift eksklusif di seberang ruangan. Jantung Namira seakan berhenti berdetak. Ponsel yang dipegangnya nyaris terlepas. Sosok pria itu begitu familiar. Postur tubuhnya, cara berjalannya yang sedikit tegap dengan langkah lebar, dan bentuk potongan rambutnya. Itu Yoga. Tidak, batin Namira menyangkal, Yoga sudah meninggal 2 tahun lalu di laut. Namira mengerjapkan matanya berkali-kali, berharap ia hanya berhalusinasi karena terlalu lelah. Ia berdiri perlahan, matanya terpaku pada pria itu. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat rapi dan licin, terlihat jauh lebih bersih dan berisi dibandingkan Yoga yang dulu ia kenal. Kulitnya tampak terawat, tidak kusam seperti dulu. Namira melangkah mendekat secara naluriah, bersembunyi di balik pilar besar agar tidak terlihat. Jarak mereka kini hanya sekitar 10 meter. Pria itu tidak sendirian. Ia sedang menggandeng seorang anak laki-laki kecil yang kira-kira seusia dengan Dika, mungkin sedikit lebih muda. Anak itu tertawa riang sambil memegang tangan pria tersebut. Lalu, terdengar suara anak kecil itu yang membuat lutut Namira lemas seketika. Anak itu memanggil pria tersebut dengan sebutan ayah. Suara pria itu menyahut, tertawa renyah, tawa yang sangat Namira kenal. Itu benar-benar suara Yoga. Suara yang dulu selalu menyapanya setiap pagi, suara yang ia tangisi setiap malam selama 2 tahun terakhir. Darah Namira berdesir hebat, naik ke kepalanya hingga ia merasa pusing. Ia melihat seorang wanita cantik, tinggi semampai dengan pakaian desainer yang elegan, berjalan menghampiri mereka. Wanita itu merangkul lengan pria tersebut dengan mesra. Wajah pria yang Namira yakini sebagai Yoga itu menoleh ke arah wanita tersebut, dan tersenyum penuh kasih sayang. Senyum yang dulu hanya milik Namira. Namira mendengar percakapan mereka samar-samar namun cukup jelas. Anak kecil itu merengek manja, meminta dibelikan es krim. Lalu wanita cantik itu berkata lembut, meminta suaminya, yang ia panggil dengan nama Rian, untuk segera masuk ke mobil karena sopir sudah menunggu. Nama itu menghantam telinga Namira. Rian. Bukan Yoga. Tapi wajah itu, tahi lalat kecil di dekat telinga kirinya, itu jelas Yoga suaminya. Tidak mungkin ada 2 orang yang begitu identik di dunia ini. Namira merasa mual. Perutnya bergejolak hebat antara rasa syok, bingung, dan marah yang meledak tiba-tiba. Jadi selama ini Yoga tidak mati? Selama 2 tahun Namira menderita, dihina penagih hutang, bekerja seperti kuda, dan Dika tumbuh tanpa ayah. Ternyata Yoga hidup mewah di kota ini dengan identitas baru dan keluarga baru. Air mata Namira menetes tanpa ia sadari. Ia ingin berteriak, ingin lari ke sana dan mencakar wajah pria itu, meneriakkan namanya agar semua orang tahu kebohongannya. Namun, kakinya kaku seperti tertanam di lantai marmer. Ia hanya bisa melihat pria yang mengaku bernama Rian itu, membukakan pintu mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap untuk wanita dan anak itu. Mobil itu terlihat sangat mahal, jenis mobil yang hanya bisa dimiliki oleh orang kaya raya. Sebelum masuk ke dalam mobil, pria itu sempat menoleh sekilas ke arah lobi, tatapannya menyapu area tempat Namira berdiri di balik pilar. Namira menahan napas, takut sekaligus berharap pria itu melihatnya. Namun, tatapan pria itu kosong, tidak mengenali keberadaan Namira, lalu ia masuk ke dalam mobil dan pintu tertutup rapat. Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan lobi hotel, membawa pergi suaminya yang telah mati, meninggalkan Namira yang masih mematung dengan napas tersengal. Rasa sakit yang dirasakan Namira saat mendengar kabar kematian Yoga 2 tahun lalu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit saat melihat Yoga masih hidup tetapi menjadi milik orang lain. Detik itu juga, rasa duka Namira berubah menjadi sesuatu yang lain.
Sesuatu yang panas dan membakar di dalam dadanya. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tangan gemetar, Namira merogoh saku celananya, memastikan sisa uang yang ia miliki cukup untuk membayar taksi. Ia harus mengikuti mobil itu. Ia harus tahu di mana bangkai yang bersembunyi itu tinggal. Namira berlari sekuat tenaga menerobos pintu putar lobi hotel, mengabaikan tatapan heran petugas keamanan yang berjaga di depan. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak bukan hanya karena berlari, melainkan karena hantaman kenyataan yang baru saja ia saksikan. Di kejauhan, mobil sedan hitam mewah yang membawa suaminya perlahan mulai membaur dengan arus lalu lintas sore kota metropolitan yang padat. Namira melambaikan tangan dengan panik ke arah taksi biru yang kebetulan baru saja menurunkan penumpang. Tanpa memedulikan sopir yang belum sempat beristirahat, Namira langsung masuk dan membanting pintu. Dengan suara bergetar, ia meminta sopir itu untuk mengikuti mobil sedan hitam yang berada 3 mobil di depan mereka. Sopir taksi itu sempat bingung, namun melihat wajah Namira yang pucat dan air mata yang menggenang, ia menuruti permintaan itu tanpa banyak bertanya. Perjalanan itu terasa seperti siksaan tanpa ujung bagi Namira. Setiap kali lampu lalu lintas berubah merah atau ada motor yang menyalip sembarangan, jantung Namira seakan mau copot karena takut kehilangan jejak. Matanya tidak berkedip menatap bagian belakang mobil sedan hitam itu. Pikirannya berkecamuk hebat. Bayangan Yoga yang pamit 2 tahun lalu, senyum terakhirnya, dan janji manisnya untuk melunasi hutang, kini beradu dengan bayangan pria bernama Rian yang tampak begitu bahagia dengan keluarga barunya. Namira meremas ujung seragam cateringnya hingga kusut. Ia bertanya-tanya, apakah Yoga amnesia? Apakah suaminya mengalami kecelakaan lalu lupa ingatan dan diselamatkan orang kaya? Namun, tawa Yoga tadi terdengar sangat sadar. Tatapan matanya jernih, tidak seperti orang sakit. Langit mulai gelap ketika iring-iringan mobil itu memasuki sebuah kawasan yang jauh lebih tenang dan asri, berbeda drastis dengan pusat kota yang bising. Pohon-pohon rindang berjejer rapi di pinggir jalan yang lebar dan mulus. Mobil sedan hitam itu menyalakan lampu sein kiri, berbelok masuk ke sebuah gerbang raksasa yang dijaga ketat oleh beberapa petugas keamanan berseragam safari lengkap. Tulisan besar berwarna emas terpampang di dinding marmer gerbang itu, menandakan nama kawasan hunian elit yang harga satu rumahnya mungkin setara dengan ratusan kali gaji Namira seumur hidup. Sopir taksi Namira melambatkan lajunya, ragu untuk ikut masuk karena palang otomatis sudah tertutup tepat setelah mobil sedan Yoga lewat. Namira meminta sopir berhenti agak jauh dari pos satpam agar tidak mencurigakan. Setelah membayar ongkos dengan tangan gemetar, Namira turun. Ia berdiri di balik pohon besar, mengamati pos penjagaan itu. Ia tidak mungkin menerobos masuk begitu saja. Penjagaan di sana sangat ketat. Setiap tamu harus meninggalkan kartu identitas. Namira memutar otak. Ia harus memastikan bahwa Yoga benar-benar tinggal di sana, bukan sekadar bertamu. Namira merapikan jilbabnya, mengusap sisa air mata di pipi, dan mencoba menenangkan napasnya yang masih tersengal. Ia berjalan mendekati pos satpam dengan langkah yang dibuat-buat agar terlihat bingung. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop kosong yang kebetulan ia temukan di saku tas kerjanya. Seorang satpam bertubuh tegap menghadangnya dengan wajah datar namun sopan. Namira memasang wajah memelas terbaiknya. Ia berpura-pura menjadi kurir pengantar dokumen penting yang ponselnya mati kehabisan baterai, sehingga tidak bisa melihat peta aplikasi. Dengan suara yang dibuat sehalus mungkin, Namira bertanya apakah benar alamat yang ia tuju adalah rumah Pak Rian yang baru saja masuk menggunakan mobil sedan hitam. Satpam itu mengerutkan kening, menatap Namira dari ujung kaki ke ujung kepala. Pakaian Namira yang sederhana mungkin membuatnya tidak terlalu curiga bahwa Namira punya niat jahat, melainkan hanya orang kecil yang tersasar. Satpam itu mengangguk membenarkan bahwa itu memang mobil Pak Rian. Namun, kalimat satpam selanjutnya bagaikan petir yang menyambar Namira di siang bolong. Satpam itu berkata bahwa Pak Rian memang tinggal di sana, di blok A nomor 1, rumah paling besar di ujung jalan. Ketika Namira memancing dengan bertanya apakah Pak Rian baru pindah, karena ia merasa asing dengan alamat tersebut, satpam itu tertawa kecil. Ia menjelaskan bahwa Pak Rian sudah menjadi warga di sana hampir 3 tahun lamanya. Bahkan ia terkenal sebagai menantu kesayangan pemilik perumahan tersebut. 3 tahun. Namira terpaku. Angka itu berputar-putar di kepalanya. 3 tahun berarti 1 tahun sebelum Yoga dinyatakan meninggal. 3 tahun berarti saat Namira sedang hamil anak kedua mereka yang kemudian keguguran, karena stres memikirkan ekonomi, Yoga sudah hidup nyaman di sini. 3 tahun berarti semua cerita tentang dinas luar kota, pekerjaan di kapal, dan kesulitan uang hanyalah sandiwara. Yoga tidak mati kecelakaan.
Yoga mematikan dirinya sendiri untuk membunuh masa lalunya yang miskin bersama Namira. Kaki Namira lemas ketika ia nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada dinding pos. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara parau pada satpam itu, lalu berbalik pergi. Namira berjalan menjauh dari gerbang kemewahan itu dengan langkah gontai. Malam semakin larut dan angin berhembus kencang, tetapi Namira tidak merasakan dingin. Rasa sakit di hatinya telah berubah menjadi api kemarahan yang membara. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, Namira menatap bayangannya sendiri di aspal. Ia teringat wajah Dika yang sering bertanya kapan ayahnya pulang. Ia teringat bagaimana ia harus mengemis waktu pada penagih hutang demi bisa makan. Semua penderitaan itu diciptakan oleh Yoga demi hidup di istana ini. Namira mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya melukai telapak tangan. Ia bersumpah, ia tidak akan pulang sebelum menghancurkan istana palsu itu, bata demi bata, sampai Yoga merasakan sakit yang sama perihnya. Keesokan harinya, Namira tidak kembali ke lokasi acara catering. Ia menelepon manajernya, beralasan sakit mendadak yang parah dan meminta izin untuk pulang lebih awal ke kampung. Manajernya marah dan memaki, bahkan mengancam akan memotong gajinya, tetapi Namira tidak peduli. Ia punya misi yang jauh lebih penting daripada sekadar menyusun piring di meja prasmanan. Namira tidak pulang ke kampung. Ia mencari kos harian murah yang letaknya tidak terlalu jauh dari kawasan perumahan elit tempat Yoga tinggal. Di kamar sempit yang pengap itu, Namira menyusun rencana. Ia tidak bisa menyerang Yoga secara langsung, karena Yoga pasti akan menyangkal dan menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan Namira. Namira butuh bukti, dan untuk mendapatkan bukti, ia harus masuk ke dalam rumah itu. Selama 2 hari berturut-turut, Namira melakukan pengintaian dari jarak aman di dekat gerbang perumahan. Ia memperhatikan rutinitas penghuni rumah Blok A nomor 1 itu. Pagi hari, mobil Yoga keluar. Siang hari, kadang mobil wanita itu, yang Namira ketahui bernama Hana dari percakapan satpam tempo hari, juga keluar. Suatu siang, Namira melihat sebuah keributan kecil di depan gerbang. Seorang wanita parubaya keluar dari taksi sambil menyeret koper besar, wajahnya tampak kesal. Namira mendekat, berpura-pura membeli minuman di warung rokok dekat pos satpam. Ia mendengar wanita itu menggerutu kepada satpam bahwa ia tidak sanggup lagi bekerja mengasuh anak di rumah Ibu Hana, karena anaknya terlalu aktif, dan ia sering dimarahi jika anak itu lecet sedikit saja. Informasi itu adalah emas bagi Namira. Rumah itu sedang membutuhkan pengasuh anak. Ini adalah celah yang Tuhan berikan untuknya. Namira segera pergi ke pasar terdekat. Ia membeli beberapa potong pakaian bekas yang layak pakai namun sangat sederhana, jenis pakaian yang biasa dipakai oleh asisten rumah tangga. Ia juga membeli kacamata minus murah dengan bingkai tebal untuk menyamarkan bentuk matanya, serta mengubah gaya jilbabnya menjadi model sorong instan yang membuat wajahnya terlihat lebih bulat dan tua. Namira menatap cermin di kamar kosnya. Sosok Namira yang tegas perlahan hilang, berganti menjadi sosok wanita desa yang lugu dan penurut. Ia akan menggunakan nama Mira. Nama panggilan masa kecilnya yang jarang diketahui orang lain. Keesokan paginya, dengan berbekal keberanian yang dipaksakan, Namira mendatangi pos satpam perumahan itu lagi. Ia mengatakan mendapat info dari teman sesama pembantu bahwa Ibu Hana sedang mencari pengasuh. Karena satpam itu memang melihat pengasuh lama pergi kemarin, ia mengizinkan Namira masuk dan mengarahkannya ke rumah besar di ujung jalan. Jantung Namira berdegup kencang saat melangkah menyusuri jalanan beraspal mulus di dalam kompleks. Rumah-rumah di sini bagaikan istana dalam dongeng, dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang luas. Sampai akhirnya ia berdiri di depan gerbang rumah Yoga. Rumah itu megah, bercat putih bersih dengan desain klasik modern. Ada mobil mainan mahal terparkir di garasi yang terbuka. Seorang pembantu rumah tangga membukakan pintu dan membawa Namira ke ruang tamu. Tidak lama kemudian, Hana turun dari lantai 2. Dilihat dari dekat, Hana memang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, wajahnya berkelas, dan auranya memancarkan wibawa wanita karir yang sukses. Namun, Namira juga melihat gurat kelelahan di wajah wanita itu. Hana menatap Namira dengan tatapan menyelidik. Ia bertanya tentang pengalaman kerja Namira. Dengan tenang dan suara yang dibuat sedikit berlogat daerah, Namira mengarang cerita bahwa ia janda yang ditinggal mati suaminya dan perlu bekerja untuk anaknya di kampung. Ia mengatakan sangat menyukai anak kecil dan terbiasa mengurus balita. Hana tampak tertarik dengan ketenangan Namira. Saat itu, Bumi, anak kecil yang dilihat Namira di hotel, berlari masuk ruang tamu sambil membawa robot-robotan. Anak itu tersandung karpet dan jatuh tepat di dekat kaki Namira. Hana hendak berteriak kaget, tapi Namira dengan sigap namun lembut mengangkat anak itu, mengusap lututnya, dan membisikkan kata-kata penenang yang biasa ia ucapkan pada Dika. Ajaibnya,
Bumi tidak menangis, malah menatap Namira dengan mata bulatnya dan tersenyum. Melihat interaksi itu, Hana langsung luluh. Ia berkata bahwa sulit mencari orang yang bisa langsung akrab dengan bumi. Tanpa banyak prosedur, Hana menerima Namira bekerja mulai hari itu juga dengan gaji yang nilainya 3 kali lipat dari gaji Namira di catering. Begitu Hana pergi ke kantor dan menyerahkan bumi padanya, Namira merasa kakinya gemetar hebat. Ia kini berada di dalam sarang serigala. Ia menggendong bumi, anak yang seharusnya menjadi saudara tiri Dika, berkeliling rumah. Rumah itu penuh dengan kemewahan yang menyakitkan mata. Foto-foto keluarga besar terpajang di dinding. Ada foto pernikahan Yoga dan Hana yang sangat megah. Yoga terlihat gagah dengan balutan jas pengantin internasional, tersenyum lebar tanpa beban. Namira menahan perih di dadanya melihat foto itu. Saat ia berjuang melunasi hutang Yoga dengan air mata, Yoga sedang berpesta pora merayakan pernikahan keduanya. Sore harinya, saat bumi sedang tidur siang, Namira memberanikan diri menjelajahi lantai bawah. Ia menemukan sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Itu adalah ruang kerja Yoga. Dengan langkah hati-hati agar tidak ketahuan pembantu lain, Namira menyelinap masuk. Ruangan itu beraroma parfum mahal yang kini dipakai Yoga, aroma yang asing bagi Namira. Di atas meja kerja yang terbuat dari kayu jati kokoh, terdapat tumpukan berkas. Tangan Namira gemetar saat membuka salah satu map. Di sana tertulis profil bisnis atas nama Adrian Kusuma. Namira membuka laci meja yang tidak terkunci. Di dalamnya, ia menemukan ijazah dari Universitas Luar Negeri atas nama Adrian Kusuma. Namira tahu betul ijazah itu palsu karena Yoga hanya lulusan SMK pelayaran. Yoga telah menciptakan identitas baru yang sempurna. Tidak ada satupun benda di ruangan itu yang merujuk pada masa lalu Yoga sebagai suami Namira. Tidak ada foto Dika, tidak ada kenangan lama. Seolah-olah kehidupan lama Yoga telah dihapus bersih tak bersisa. Namira merasa jijik sekaligus ngeri melihat betapa rapinya kebohongan suaminya. Saat ia hendak menutup laci, telinganya menangkap suara mobil memasuki garasi. Suara mesin sedan halus itu. Yoga telah pulang. Namira membeku di tempat, sadar bahwa ia terjebak di ruang kerja suaminya yang telah mati. Suara mesin mobil yang halus namun tegas itu semakin terdengar jelas mendekati garasi. Jantung Namira berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Ia terjebak di dalam ruang kerja suaminya yang telah memalsukan kematian, dikelilingi oleh bukti-bukti kebohongan yang tertata rapi. Jika Yoga, atau kini yang dikenal sebagai Rian, masuk dan menemukannya di sini, tamatlah riwayat Namira. Ia bukan hanya akan dipecat, tetapi mungkin akan dibungkam selamanya mengingat betapa rapinya Yoga menyembunyikan masa lalunya. Dengan sisa keberanian yang ada, Namira merapikan kembali tumpukan kertas di meja, memastikan posisinya sama persis seperti semula. Ia mengedarkan pandangan mencari jalan keluar. Pintu utama ruang kerja terhubung langsung ke lorong menuju garasi, jalan yang pasti akan dilewati Yoga. Namira melihat sebuah pintu kaca geser di sisi samping ruangan yang tertutup tirai tebal. Pintu itu menuju ke taman samping rumah. Tanpa berpikir panjang, ia membuka kunci pintu itu dengan tangan gemetar, menyelip keluar, dan menutupnya kembali dengan sangat pelan tepat saat gagang pintu utama ruang kerja bergerak turun. Namira bersembunyi di balik rimbunan tanaman hias di taman samping, menahan napasnya rapat-rapat. Ia bisa mendengar suara langkah kaki sepatu pantofel yang berat memasuki ruangan itu, diikuti oleh helaan napas panjang seseorang yang baru saja melepaskan beban kepura-puraan seharian. Itu suara Yoga. Namira menunggu beberapa menit sampai suasana dirasa aman, lalu ia mengendap-endap memutar lewat pintu dapur belakang, berpura-pura sedang membuang sampah, sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam rumah dengan wajah yang diusahakan setenang mungkin. Hari-hari pertama bekerja di rumah mewah itu adalah siksaan batin yang luar biasa bagi Namira. Ia harus memakai masker kesehatan setiap saat dengan alasan sedang batuk ringan agar tidak menulari bumi, padahal itu adalah cara satu-satunya untuk menutupi sebagian wajahnya. Kacamata tebal dan gaya jilbab yang berbeda cukup membantu menyamarkan identitasnya, ditambah lagi sikap Yoga yang ternyata sangat angkuh terhadap para pekerja rumah tangga. Yoga, yang kini dipanggil Tuan Rian oleh para pembantu, tidak pernah menatap wajah mereka saat berbicara. Ia hanya memberi perintah sambil lalu, menganggap mereka tak ubahnya perabot rumah yang bisa bicara. Hal ini menyakitkan hati Namira. Namun di sisi lain, kesombongan Yoga itulah yang menyelamatkan penyamarannya. Namira mulai mengamati rutinitas Yoga dengan detail yang mengerikan. Setiap pagi, Yoga akan duduk di ujung meja makan panjang yang terbuat dari marmer impor. Ia akan membaca berita bisnis di tablet mahalnya, sambil menikmati sarapan sehat yang disiapkan koki. Pemandangan ini sangat kontras dengan ingatan Namira. Dulu, Yoga sarapan dengan nasi uduk bungkus di meja kayu reot kontrakan mereka,
sambil mengeluh tentang harga rokok yang naik. Sekarang, pria itu berbicara tentang saham, properti, dan rencana liburan ke Eropa dengan Hana. Namira seringkali harus melayani mereka, menuangkan air putih atau membawakan serbet tambahan. Tangannya seringkali gemetar saat berada hanya beberapa inci dari wajah suaminya, menahan dorongan dahsyat untuk menyiramkan air panas ke wajah pengkhianat itu. Namira juga melihat betapa manisnya Yoga memperlakukan Hana di depan orang lain. Ia selalu memuji masakan Hana, membelai rambutnya, dan berkata bahwa Hana adalah keberuntungan terbesarnya. Kata-kata itu, kalimat-kalimat manis yang memabukkan itu, adalah kalimat yang sama persis yang dulu Yoga bisikan ke telinga Namira saat mereka baru menikah. Yoga adalah aktor watak yang sempurna. Ia memainkan peran suami idaman dengan sangat meyakinkan, membuat Hana merasa menjadi wanita paling dicintai di dunia. Namun, Namira tahu ada monster di balik topeng itu. Ia tahu watak asli Yoga yang pemarah dan tidak sabaran jika keinginannya tidak dituruti. Namira hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk memancing monster itu keluar. Kesempatan itu datang pada suatu sore yang mendung, seminggu setelah Namira mulai bekerja. Hari itu Yoga pulang lebih awal dari kantor dengan wajah masam. Sepertinya ada masalah bisnis yang membuatnya kesal. Ia duduk di ruang keluarga, memijat pelipisnya dengan kasar. Hana sedang berada di kamar mandi. Namira, yang saat itu bertugas membawakan teh sore, melihat ini sebagai peluang. Ia membawa nampan berisi cangkir teh porselen panas. Saat mendekati meja tempat Yoga duduk, Namira sengaja membuat langkahnya sedikit tersandung karpet tebal. Nampan di tangannya berguncang, dan sebagian air teh panas tumpah, menciprat sedikit ke ujung celana bahan mahal yang dikenakan Yoga. Reaksi Yoga terjadi dalam sepersekian detik dan sangat eksplosif. Pria itu meloncat bangun dari sofa, wajahnya merah padam karena kaget dan marah. Tanpa sadar, topeng, rian, yang elegan terlepas. Ia membentak Namira dengan suara menggelegar, menggunakan kata-kata kasar yang sangat spesifik. Kata-kata makian binatang yang dulu menjadi makanan sehari-hari Namira jika ia telat menyiapkan makan malam. Yoga berteriak memaki Namira bodoh, tidak becus, dan mengancam akan memotong tangannya jika merusak celana mahalnya. Suara bentakan itu menggema ke seluruh penjuru rumah yang biasanya tenang, membuat para pelayan lain yang ada di dapur terdiam ketakutan. Namira menunduk dalam-dalam, berpura-pura ketakutan setengah mati, padahal di balik maskernya ia tersenyum puas. Ia tahu pancingannya berhasil. Tepat saat Yoga sedang menyemburkan sumpah serapahnya dengan tangan menunjuk-nunjuk wajah Namira, Hana menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Wajah Hana tampak terkejut luar biasa. Ia belum pernah melihat suaminya semarah itu, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat kotor. Selama ini, Rian yang ia kenal adalah pria lembut yang bahkan tidak pernah meninggikan suara. Hana berlari menghampiri mereka, bertanya dengan nada tinggi apa yang terjadi, dan mengapa Yoga bersikap sekasar itu hanya karena tumpahan teh. Yoga yang menyadari kehadiran Hana seketika terdiam. Wajahnya yang merah padam perlahan memucat. Ia sadar ia telah kelepasan. Dengan gugup, ia mencoba merubah ekspresinya, kembali menjadi Rian yang tenang. Ia terbata-bata menjelaskan bahwa air teh itu sangat panas dan kulitnya melepuh, sehingga ia kaget dan refleks berteriak. Namun, alasan itu terdengar lemah. Hana menatap suaminya dengan tatapan asing. Ia mendengar jelas kata-kata kotor tadi. Itu bukan sekadar refleks kaget. Itu adalah kemarahan yang terlatih, kebiasaan lama yang bocor. Hana menyuruh Namira membereskan kekacauan itu dan pergi ke belakang. Sementara ia menatap Yoga dengan pandangan kecewa dan penuh tanda tanya. Bibit keraguan telah tertanam di hati Hana, dan Namira tahu, hanya butuh sedikit air lagi untuk menumbuhkan keraguan itu menjadi pohon kebenaran yang akan merubuhkan segalanya. Ketegangan sisa kejadian tumpahan teh itu masih terasa menggantung di udara rumah mewah tersebut, meski 3 hari telah berlalu. Yoga berusaha keras memperbaiki citranya. Ia menjadi sangat manis, membelikan Hana hadiah-hadiah mahal, dan bersikap sangat ramah pada semua pelayan, termasuk Namira. Namun, Namira bisa melihat kilatan kebencian di mata Yoga setiap kali pria itu melihatnya. Yoga tentu tidak mengenali Namira sebagai istrinya yang dulu, tetapi ia membenci Mira, si pembantu ceroboh yang telah membuatnya hampir ketahuan belangnya. Bagi Namira, kebencian Yoga adalah bahan bakar. Semakin Yoga gelisah, semakin besar peluang Namira untuk menghancurkannya. Hari itu adalah hari Rabu, jadwal rutin Yoga bermain golf bersama rekan-rekan bisnisnya. Biasanya ia akan pergi sejak pagi dan baru pulang menjelang makan malam. Rumah besar itu terasa lebih lega tanpa kehadirannya. Hana tidak pergi ke kantor hari ini. Wanita itu terlihat murung, duduk melamun di ruang tengah sambil membolak-balik majalah mode tanpa benar-benar membacanya. Namira sedang menemani Bumi bermain balok di karpet dekat Hana duduk.
Namira memperhatikan wajah majikan barunya itu. Ada beban berat yang tersembunyi di balik riasan wajah Hana yang sempurna. Namira memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia menyuruh Bumi bermain sendiri sebentar, lalu dengan sopan mendekati Hana, menawarkan segelas jus jeruk segar. Hana menerima jus itu dengan senyum tipis, mengucapkan terima kasih dengan nada lelah. Namira tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, berpura-pura merapikan bantal sofa, lalu dengan nada hati-hati memancing pembicaraan. Namira berkata bahwa Ibu Hana terlihat kurang bersemangat hari ini, dan bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Awalnya Hana hanya menggeleng, tetapi mungkin karena kesepian dan butuh teman bicara yang tidak menghakiminya, pertahanan Hana runtuh. Ia mulai bercerita sedikit, bukan sebagai majikan kepada pembantu, tetapi sebagai sesama wanita. Hana mengeluh tentang pusingnya mengurus bisnis warisan ayahnya, dan bagaimana akhir-akhir ini arus kas perusahaan sedikit terganggu karena banyak pengeluaran besar yang mendadak. Namira mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan tanggapan yang empatik. Perlahan, Namira mengarahkan pembicaraan ke topik suami. Dengan polos Namira bertanya apakah Bapak Rian tidak membantu mengurus perusahaan, mengingat Bapak terlihat sangat pintar dan berwibawa. Pertanyaan itu tepat sasaran. Wajah Hana berubah keruh. Ia meletakkan gelas jusnya dengan agak kasar ke meja. Hana curhat bahwa suaminya memang membantu, tetapi justru bantuan itulah yang membuatnya pusing. Hana bercerita bahwa Rian sering meminta dana besar untuk investasi di bidang impor barang mewah, namun laporannya selalu tertunda. Bahkan belakangan ini, Rian meminta akses penuh ke rekening utama perusahaan dengan alasan efisiensi, sesuatu yang membuat penasihat keuangan keluarga Hana keberatan. Hana merasa bersalah karena mencurigai suaminya sendiri, pria yang ia anggap penyelamat hidupnya. Namun, naluri bisnisnya berteriak ada yang tidak beres. Namira menatap Hana dalam-dalam. Ia melihat wanita baik yang sedang dimanfaatkan. Namira berkata pelan, seolah hanya bergumam pada dirinya sendiri, bahwa kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling asing bagi kita. Kalimat itu membuat Hana tertegun. Ia menatap Namira, seolah mencari makna di balik kata-kata pembantunya itu. Namira tersenyum sedih, lalu pamit untuk melanjutkan pekerjaan membersihkan kamar tidur utama, meninggalkan Hana yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namira masuk ke kamar tidur utama, kamar yang menjadi saksi bisu pengkhianatan Yoga setiap malam. Jantungnya berdebar kencang karena ia tahu hari ini adalah hari penentuan. Di saku baju seragamnya, terselip sebuah benda kecil namun mematikan, buku nikah asli miliknya dan Yoga. Buku kecil berwarna merah marun itu sudah agak lusuh. Saksi janji suci yang telah diinjak-injak Yoga. Namira memastikan pintu kamar tertutup setengah, lalu ia mulai membersihkan meja rias Hana yang penuh dengan kosmetik mahal dan perhiasan. Tangan Namira bergerak menyusun botol-botol parfum, tetapi matanya fokus mencari tempat paling strategis. Ia tidak bisa meletakkan buku itu begitu saja di tempat terbuka, itu akan terlihat terlalu sengaja. Ia harus membuatnya seolah-olah buku itu terjatuh atau tertinggal secara tidak sengaja. Namira melihat sebuah laci kecil di meja rias yang sedikit terbuka, laci tempat Hana biasa menyimpan aksesoris rambut. Namira membuka laci itu sedikit lebih lebar, lalu menyelipkan buku nikah itu di sela-sela tumpukan jepit rambut. Namun membiarkan ujung buku itu menyembul keluar, cukup terlihat jika seseorang sedang mencari sesuatu di sana. Namira membuka halaman depan buku nikah itu, tepat pada halaman yang memuat foto dirinya dan Yoga bersanding dengan latar belakang biru. Setelah memastikan jebakan terpasang sempurna, Namira segera menyelesaikan pekerjaannya dan keluar dari kamar. Ia kembali ke lantai bawah, bermain dengan Bumi, sementara telinganya terus waspada mendengarkan suara dari lantai atas. 1 jam berlalu, Hana akhirnya beranjak dari sofa. Ia naik ke lantai 2, mengatakan ingin mandi dan bersiap-siap karena nanti malam ada acara makan malam keluarga. Namira menahan napas. Detik-detik terasa merayap sangat lambat. Ia bisa membayangkan Hana masuk ke kamar, duduk di depan meja rias, mungkin sedang mencari jepit rambut untuk merapikan rambutnya sebelum mandi. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Bukan benda berat, mungkin botol parfum atau sisir yang tersenggol. Lalu hening. Keheningan yang panjang dan mencekam. Tidak ada teriakan, tidak ada suara tangisan. Keheningan itu justru lebih menakutkan. Namira tahu Hana pasti sudah menemukannya. Di kamar itu, Hana sedang memegang buku nikah kecil yang asing baginya. Tangannya yang terawat pasti sedang gemetar membuka lembaran kertas itu. Matanya pasti sedang menatap foto pria yang sangat ia kenal, suaminya yang bernama Rian, tetapi di buku itu tertulis nama, Yoga Pratama. Di sebelahnya, foto seorang wanita berkerudung sederhana yang wajahnya mirip dengan pembantu barunya, Mira. Dunia Hana sedang runtuh saat ini.
Semua kepingan puzzle yang selama ini membingungkan Hana pasti mulai tersusun. Kemarahan Yoga yang tidak wajar, permintaan uang yang terus-menerus, asal-usul keluarga yang samar, semuanya kini memiliki jawaban yang mengerikan. Namira duduk di ruang bermain bersama Bumi, memeluk anak tirinya itu. Dalam hati ia meminta maaf pada Hana, karena harus menghancurkan hatinya hari ini. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Hana dari parasit bernama Yoga, dan satu-satunya jalan bagi Namira untuk mendapatkan keadilan bagi Dika. Badai sudah dimulai, dan tidak ada lagi jalan kembali. Matahari telah lama tenggelam, digantikan oleh langit malam yang pekat tanpa bintang. Suasana di rumah mewah itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya, seolah dinding-dindingnya menyerap ketegangan yang memancar dari penghuninya. Setelah insiden penemuan buku nikah sore tadi, Hana tidak keluar dari kamarnya. Ia beralasan sakit kepala parah dan meminta agar tidak diganggu, bahkan untuk makan malam. Namira tahu, di balik pintu kamar utama yang tertutup rapat itu, Hana sedang bergulat dengan kenyataan pahit yang baru saja menghancurkan dunia sempurnanya. Namira sendiri merasa gelisah. Ia menunggu momen kepulangan Yoga dengan perasaan campur aduk antara takut dan nekat. Malam ini, ia harus membuka kartu asnya. Ia harus memastikan Yoga tahu bahwa masa lalu tidak bisa dikubur begitu saja. Tepat pukul 9 malam, suara deru mesin mobil mewah terdengar memasuki halaman. Lampu sorot mobil menyapu jendela ruang tamu, sesaat sebelum mesin dimatikan. Pintu depan terbuka, menampilkan sosok Yoga yang terlihat lelah namun tetap angkuh dengan setelan jas mahalnya. Ia melonggarkan dasi sambil berjalan masuk, matanya menyapu ruangan yang sepi. Tidak ada sambutan hangat dari Hana seperti biasanya. Tidak ada senyum manis atau pijatan di bahu. Hanya kesunyian yang mencekam. Yoga memanggil nama Hana beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Ia bertanya kepada pembantu lain yang sedang membereskan meja makan, dan mendapat jawaban bahwa ibu Hana sedang sakit dan sudah tidur. Yoga menghela napas panjang, terlihat kesal karena merasa diabaikan, lalu ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum dingin. Namira sudah menunggu di sana. Ia berdiri di sudut dapur yang agak gelap, dekat dengan kulkas, tempat yang pasti akan dituju oleh Yoga. Saat itu, pembantu lain sudah masuk ke kamar masing-masing di paviliun belakang, sehingga dapur utama benar-benar sepi. Yoga masuk dengan langkah gontai, membuka pintu kulkas, dan meneguk air dingin langsung dari botolnya tanpa menggunakan gelas. Sebuah kebiasaan jorok lama yang tidak pernah ia perlihatkan di depan Hana. Setelah puas minum, Yoga berbalik badan, berniat naik ke lantai atas. Saat itulah langkahnya terhenti mendadak. Botol air di tangannya nyaris terlepas. Matanya terbelalak lebar, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. Di hadapannya, berdiri sosok wanita yang sangat ia kenal, namun sekaligus ingin ia lupakan seumur hidup. Wanita itu tidak lagi memakai masker penutup wajah. Kacamata tebal yang biasa dipakai, Mira, si pengasuh anak juga sudah dilepas. Wajah itu, meski terlihat lebih kurus dan tua dari ingatan terakhirnya, adalah wajah Namira. Istri sahnya. Ibu dari anak kandungnya. Yoga mundur selangkah, punggungnya menabrak pintu kulkas yang belum tertutup rapat. Wajahnya pucat pasi, darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Mulutnya terbuka, mencoba mengucapkan sesuatu, tetapi suara yang keluar hanya desisan tak berarti. Ketakutan murni terpancar dari sorot mata pria itu, ketakutan seorang penipu yang topengnya baru saja ditarik paksa. Namira menatap suaminya dengan tatapan dingin, datar, dan menusuk. Tidak ada lagi air mata. Air matanya sudah habis diperas oleh penderitaan selama 2 tahun ini. Namira melangkah maju 1 langkah, membuat Yoga semakin terpojok. Yoga akhirnya berhasil menguasai dirinya sedikit. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan panik, memastikan tidak ada orang lain yang melihat pertemuan ini. Setelah yakin situasi aman, ekspresi takut di wajah Yoga perlahan berubah menjadi ekspresi jijik dan marah. Ia mendesis dengan suara rendah namun penuh bisa, bertanya mengapa Namira bisa ada di sini. Ia bertanya apakah Namira adalah hantu atau manusia. Pertanyaan bodoh yang keluar dari mulut orang yang panik. Namira menjawab dengan tenang bahwa ia masih hidup. Sama seperti Yoga yang ternyata juga masih hidup. Kalimat itu menohok Yoga tepat di ulu hati. Yoga menyeka keringat dingin di dahinya. Otaknya yang licik mulai berputar cepat mencari jalan keluar. Ia tidak bertanya kabar anaknya. Tidak bertanya bagaimana Namira bertahan hidup dengan hutang-hutang yang ia tinggalkan. Hal pertama yang ia lakukan adalah merogoh saku jas dalamnya, mengeluarkan dompet kulit tebal, dan menarik keluar segepok uang tunai berwarna merah. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan uang itu ke arah Namira. Yoga berkata dengan nada meremehkan, menyuruh Namira mengambil uang itu dan pergi jauh-jauh dari kehidupannya.
Ia bahkan menjanjikan akan mentransfer lebih banyak lagi besok pagi, asalkan Namira menghilang selamanya malam ini juga. Namira menatap tumpukan uang itu dengan tatapan nanar. Uang itu mungkin jumlahnya lebih banyak dari gajinya setahun di catering. Dulu, ia mungkin akan bersujud syukur mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli susu Dika. Tapi sekarang, uang itu terlihat seperti sampah di matanya. Namira menepis tangan Yoga dengan kasar, hingga lembaran uang itu berhamburan ke lantai dapur yang dingin. Namira berkata lantang bahwa ia tidak butuh uang haram Yoga. Ia datang untuk menuntut keadilan. Ia datang untuk mengambil hak Dika yang telah dicuri ayahnya sendiri, demi hidup mewah bersama wanita lain. Namira menyebut Yoga sebagai pengecut yang lari dari tanggung jawab, dan membiarkan anak istrinya dikejar rentenir seperti buronan. Mendengar nama Dika dan rentenir disebut, wajah Yoga berubah menjadi merah pada menahan amarah. Sifat aslinya yang manipulatif dan kejam muncul ke permukaan. Ia mencengkeram lengan Namira dengan kuat, meremasnya hingga Namira meringis kesakitan. Yoga mendekatkan wajahnya ke wajah Namira, matanya melotot tajam. Dengan suara berbisik yang mengerikan, Yoga mengancam Namira. Ia berkata bahwa di kota ini, ia memiliki kekuasaan dan uang. Ia bisa membuat Namira lenyap tanpa jejak. Dan yang lebih mengerikan, Yoga membawa-bawa nama Dika dalam ancamannya. Ia berkata, jika Namira berani buka mulut kepada Hana atau siapapun tentang identitas aslinya, maka Dika di kampung tidak akan selamat. Yoga mengancam akan mengirim orang untuk membereskan anak itu agar Namira tidak punya alasan lagi untuk hidup. Ancaman itu membuat darah Namira mendidih, tetapi sekaligus membuatnya sadar betapa busuknya hati pria yang pernah ia cintai ini. Seorang ayah yang tega mengancam nyawa anaknya sendiri, demi menutupi kebohongannya bukanlah manusia, melainkan iblis berwujud manusia. Namira tidak melawan secara fisik. Ia membiarkan Yoga mencengkeramnya, membiarkan pria itu melontarkan semua ancaman keji itu. Namira menatap mata Yoga dalam-dalam, merekam setiap kata yang keluar. Setelah puas mengancam, Yoga mendorong Namira hingga terhuyung ke belakang. Pria itu merapikan jasnya, menunjuk wajah Namira sekali lagi sebagai peringatan terakhir, lalu berbalik pergi meninggalkan dapur dengan langkah cepat menuju kamarnya di lantai atas. Namira berdiri mematung di dapur yang kembali sunyi. Ia memegangi lengannya yang memar bekas cengkeraman Yoga. Sakit fisiknya tidak seberapa dibandingkan sakit hatinya mendengar ancaman terhadap Dika. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah senyum tipis tersungging di bibir Namira. Yoga telah melakukan kesalahan fatal. Pria itu terlalu sombong dan panik hingga lupa memperhatikan sekelilingnya. Ia tidak menyadari bahwa di sudut atas lemari dapur, sebuah lampu kecil berwarna merah berkedip pelan dalam kegelapan. Kamera CCTV baru dengan fitur perekam suara berkualitas tinggi yang dipasang Hana seminggu lalu, karena curiga ada pembantu yang mencuri bahan makanan, telah merekam segalanya. Merekam wajah asli Yoga, merekam pengakuan identitasnya, dan yang paling penting, merekam ancaman pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Bukti itu kini tersimpan abadi dalam server digital, siap menjadi senjata pemungkas yang akan memenggal kepala sang raja palsu. Malam semakin larut, namun tidur seakan menjadi barang mewah yang mustahil didapatkan di rumah besar itu. Di kamar tamu tempat para pegawai menginap, Namira duduk bersimpuh di atas sajadah, mengadukan segala perih hatinya kepada Tuhan. Ia berdoa untuk keselamatan Dika, memohon perlindungan dari segala niat jahat Yoga. Sementara itu, di kamar utama yang mewah di lantai 2, Hana duduk di depan meja kerjanya dengan tangan gemetar hebat. Di hadapannya, sebuah tablet menyala menampilkan rekaman video hitam putih yang baru saja ia unduh dari server keamanan rumah. Hana memutar ulang video itu untuk yang ke-10 kalinya. Video berdurasi 5 menit yang merekam kejadian di dapur tadi. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana suaminya, pria yang selama ini ia banggakan sebagai sosok lembut dan penyayang, berubah menjadi monster yang mengerikan. Hana mendengar jelas setiap kata yang diucapkan Yoga. Pengakuan bahwa ia masih hidup padahal Namira mengiranya mati, tawaran uang suap, dan ancaman keji terhadap seorang anak bernama Dika. Air mata Hana mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang tidur mendengkur di kasur belakang punggungnya saat ini adalah seorang penipu ulung. Pernikahannya selama 3 tahun ini ternyata dibangun di atas penderitaan wanita lain dan tangisan seorang anak yang ditelantarkan. Rasa jijik merayapi sekujur tubuh Hana. Ia merasa kotor karena telah berbagi hidup dengan pria sejahat itu. Namun, di tengah kehancuran hatinya, rasa solidaritas sebagai sesama wanita dan naluri seorang ibu mulai bangkit. Hana menghapus air matanya dengan kasar. Ia tidak boleh lemah. Ia adalah Hana, pengusaha wanita yang disegani. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang diam saja. Hana bangkit dari kursinya,
mengambil tablet itu, dan keluar dari kamar dengan sangat pelan agar tidak membangunkan Yoga. Ia berjalan menuruni tangga menuju kamar pegawai di belakang. Namira terkejut saat mendengar ketukan pelan di pintu kamarnya dini hari itu. Saat ia membuka pintu, ia melihat Hana berdiri dengan mata sembab dan wajah lelah. Namun sorot matanya tajam dan penuh tekad. Tanpa perlu banyak kata, Namira tahu Hana sudah tahu semuanya. Hana masuk ke dalam kamar sempit itu dan langsung memeluk Namira. Pertahanan Namira runtuh. Dua wanita yang seharusnya menjadi musuh karena mencintai pria yang sama, kini berpelukan erat sebagai sesama korban. Mereka menangis bersama dalam diam, berbagi rasa sakit yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Hana berbisik meminta maaf berulang kali karena telah menjadi orang ketiga tanpa sadarnya, karena telah menikmati kemewahan di atas penderitaan Namira dan Dika. Setelah tangis mereka reda, mereka duduk berhadapan di tepi tempat tidur kecil. Suasana canggung antara majikan dan pembantu telah lenyap, digantikan oleh ikatan persaudaraan yang kuat. Namira menceritakan semuanya secara detail. Mulai dari awal pernikahan mereka yang sederhana, kebohongan Yoga tentang dinas luar kota, hutang-hutang judi dan gaya hidup yang ditinggalkan, hingga momen di mana Namira harus menghadapi debt collector sendirian sambil hamil dan akhirnya keguguran anak kedua. Hana mendengarkan sambil menutup mulutnya karena syok. Ia tidak menyangka suaminya bisa sekejam itu. Fakta bahwa Yoga menyebabkan Namira keguguran membuat darah Hana mendidih. Sebagai seorang ibu yang sangat mencintai bumi, Hana tidak bisa membayangkan rasa sakit kehilangan anak. Hana kemudian menunjukkan rekaman CCTV di tabletnya. Ia berkata bahwa ini adalah bukti hukum yang kuat untuk memenjarakan Yoga. Namun, Hana merasa penjara saja tidak cukup. Yoga telah mempermalukan mereka, menghancurkan hidup Namira, dan menipu Hana serta seluruh keluarganya. Yoga gila hormat dan sangat memuja citra dirinya sebagai pengusaha sukses. Maka, hukuman yang paling pantas adalah menghancurkan hal yang paling ia cintai, harga dirinya. Hana menggenggam tangan Namira dan mengajak untuk menyusun rencana pembalasan. Namira mengangguk setuju. Ia siap melakukan apa saja asal Yoga mendapatkan ganjaran yang setimpal dan Dika aman selamanya. Mereka mulai menyusun strategi. Hana membuka brankas rahasia di ruang kerjanya, bukan ruang kerja Yoga, dan mulai memeriksa aliran dana perusahaan yang selama ini dipegang Yoga. Dengan bantuan Namira yang mengingat pola-pola kebohongan Yoga, mereka menelusuri transaksi-transaksi mencurigakan. Benar saja, mereka menemukan bukti transfer dalam jumlah besar ke rekening-rekening tak dikenal yang ternyata adalah bandar obat terlarang. Yoga ternyata menggunakan uang perusahaan Hana untuk membeli obat-obatan terlarang yang ia gunakan dalam pesta-pesta privat untuk melobi klien bisnis yang nakal. Ini adalah temuan besar. Yoga bukan hanya penipu, tapi juga terlibat dalam jaringan kriminal narkotika dan penyalahgunaan obat. Hana tersenyum dingin melihat bukti itu. Ia memiliki rencana sempurna. 3 hari lagi, perusahaan Hana akan mengadakan acara peluncuran produk baru yang sangat besar di sebuah ballroom hotel berbintang. Acara itu akan dihadiri oleh pejabat, kolega bisnis papan atas, dan puluhan awak media. Yoga dijadwalkan memberikan pidato utama sebagai suami pendukung dan direktur kehormatan. Itu adalah panggung yang sempurna. Yoga akan berada di puncak tertingginya, disorot oleh ratusan lampu kamera, dan di sanalah mereka akan menjatuhkannya ke jurang terdalam. Namira dan Hana berbagi tugas. Hana akan mengamankan semua aset-aset berharga dan memblokir akses Yoga ke rekening perusahaan secara diam-diam tepat sebelum acara dimulai. Sementara Namira, dengan bantuan koneksi Hana, akan menghubungi pihak kepolisian dan membawa Dika dari kampung secara rahasia. Kehadiran Dika akan menjadi pukulan telak yang tidak bisa dibantah oleh Yoga. Namira awalnya ragu melibatkan Dika, takut anaknya trauma. Namun, Hana meyakinkan bahwa Dika akan dijaga ketat oleh pengawal pribadi, dan Dika perlu melihat bahwa ibunya berjuang untuk kebenarannya. Namira setuju. Malam itu, di kamar sempit tersebut, sebuah aliansi mematikan terbentuk. 2 ibu yang tersakiti menyatukan kekuatan untuk melawan satu pria yang serakah. Mereka tidak lagi takut. Yoga mungkin berpikir ia adalah dalang yang mengendalikan segalanya. Tapi ia tidak sadar bahwa 2 bonekanya kini telah memotong tali kekang dan siap mencekik leher sang dalang. Rencana telah matang, bukti telah terkumpul, dan panggung kehancuran telah disiapkan. Mereka hanya perlu bersabar sedikit lagi, membiarkan Yoga menikmati sisa-sisa hari kejayaannya yang semu, sebelum badai yang sesungguhnya datang menerjang dan menyapu bersih segala kebohongannya tanpa sisa. Malam yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota telah disulap menjadi lautan kemewahan. Lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah pada dekorasi bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari luar negeri. Tamu undangan mulai berdatangan, mereka adalah para elit bisnis, pejabat daerah,
sosialita papan atas, dan tentu saja puluhan awak media yang siap meliput peluncuran produk kosmetik terbaru dari perusahaan milik keluarga Hana. Di tengah keramaian itu, Yoga berdiri dengan gagah dalam balutan setelan jas hitam rancangan desainer ternama. Ia menebar senyum kepada setiap tamu, menjabat tangan para kolega bisnis dengan penuh percaya diri. Dalam benaknya, malam ini adalah puncak kejayaannya. Ia merasa telah berhasil menyingkirkan Namira dengan ancaman kemarin malam, dan ia yakin istrinya yang miskin itu pasti sudah lari ketakutan membawa anaknya. Yoga sesekali melirik ke arah Hana yang sedang berbincang dengan beberapa investor. Istrinya itu terlihat sangat memukau malam ini, mengenakan gaun panjang yang elegan. Namun, Yoga merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Hana. Istrinya itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak mencapai mata. Tatapannya dingin, seolah menembus kulit Yoga dan melihat kebusukan di dalamnya. Yoga menepis perasaan tidak enak itu. Ia berpikir mungkin Hana hanya lelah atau gugup karena acara besar ini. Yoga menghampiri Hana, melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu dengan posesif di depan kamera wartawan. Hana tidak menolak, tetapi tubuhnya menegang kaku. Ia membiarkan Yoga berakting sejenak, membiarkan pria itu menikmati sisa-sisa napas terakhir dari reputasinya sebelum dipenggal habis. Acara dimulai dengan meriah. Pembawa acara naik ke panggung dan membuka acara dengan penuh semangat. Setelah beberapa sambutan pembuka, tibalah saat yang paling ditunggu Yoga. Namanya dipanggil untuk naik ke atas panggung memberikan pidato kunci sebagai direktur pengembangan bisnis sekaligus suami tercinta dari pemilik perusahaan. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan saat Yoga melangkah naik ke podium. Lampu sorot utama terfokus padanya, membuatnya silau sekaligus merasa seperti dewa. Yoga mengatur mikrofon, menatap ratusan pasang mata yang memandangnya dengan kagum. Ia mulai berpidato dengan suara baritonnya yang meyakinkan, berbicara tentang integritas, kejujuran, dan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam membangun bisnis yang sukses. Sungguh sebuah ironi yang menjijikkan, mengingat siapa dirinya sebenarnya. Di tengah pidatonya yang berapi-api tentang kesetiaan, tiba-tiba pintu utama ballroom terbuka lebar. Seorang wanita melangkah masuk dengan tenang. Itu Namira. Namun, ia tidak terlihat seperti pembantu rumah tangga yang selama ini Yoga hina. Namira mengenakan pakaian muslimah yang rapi dan anggun, wajahnya bersih dari riasan tebal namun memancarkan aura wibawa yang kuat. Ia berjalan membelah kerumunan tamu yang menepi karena penasaran. Yoga yang melihat dari atas panggung terdiam sejenak, lidahnya keluh. Ia panik. Bagaimana mungkin wanita ini berani datang ke sini setelah diancam akan dibunuh anaknya? Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Yoga. Ia mencoba memberi kode pada petugas keamanan untuk mengusir Namira, tetapi anehnya, para petugas keamanan itu hanya diam berdiri di posisinya masing-masing, seolah mereka memang diperintahkan untuk membiarkan Namira masuk. Namira berhenti tepat di depan panggung, menatap Yoga dengan dagu terangkat. Yoga berusaha menguasai diri, tertawa gugup di depan mikrofon, dan berkata kepada hadirin bahwa sepertinya ada orang yang salah masuk ruangan. Namun, tawa Yoga terhenti seketika saat lampu ruangan tiba-tiba padam total. Hanya layar LED raksasa di belakang Yoga yang masih menyala terang. Suara musik latar berhenti mendadak, digantikan oleh suara dengungan statis yang tajam. Hana, yang berdiri di samping panggung, memberi isyarat tangan kepada teknisi di ruang kontrol. Detik berikutnya, layar raksasa itu tidak menampilkan slide presentasi produk, melainkan sebuah video rekaman CCTV berkualitas tinggi. Wajah Yoga terpampang jelas di layar raksasa itu, wajah yang sedang marah dan beringas di dapur rumah Hana. Suara dalam video itu terdengar jernih dan menggelegar melalui sound system ribuan watt di ballroom. Semua tamu undangan terkesiap. Mereka mendengar suara Yoga di video itu berkata lantang, "Aku masih hidup, sama seperti kau. Ambil uang ini dan pergi." Lalu terdengar ancaman yang lebih mengerikan, "Kalau kau buka mulut, anakmu Dika di kampung tidak akan selamat. Aku akan kirim orang untuk membereskan dia." Video berlanjut menampilkan bukti-bukti transfer uang perusahaan ke rekening bandar obat terlarang, serta foto-foto dokumen pemalsuan kematian Yoga. Ruangan itu gempar. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan kaget. Wartawan yang tadinya diam kini berebut memotret layar dan wajah Yoga yang pucat pasi di atas panggung. Yoga mundur terhuyung-huyung, kakinya lemas. Ia berteriak ke arah operator suara untuk mematikan video itu, berteriak bahwa itu semua adalah rekayasa kecerdasan buatan, fitnah keji untuk menjatuhkannya. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Di tengah kekacauan itu, Hana naik atas panggung, mengambil mikrofon dari tangan Yoga yang gemetar. Hana menatap suaminya dengan tatapan penuh kebencian dan berkata dengan suara tenang namun tegas yang menggema ke seluruh ruangan, "Tidak ada rekayasa di sini, Rian. Atau harus kupanggil kau Yoga Pratama?"
Ini adalah wajah aslimu. Penipu yang memalsukan kematian, menelantarkan anak istri, dan mencuri uangku. Sebagai pukulan terakhir, dari sisi panggung, seorang anak laki-laki kecil berjalan keluar didampingi oleh seorang pengasuh kepercayaan Hana. Itu Dika. Anak kandung Yoga yang sudah 2 tahun tidak ia temui. Dika menatap pria di depannya dengan tatapan asing dan takut. Namira naik ke panggung dan memeluk Dika. Kehadiran fisik Dika adalah bukti tak terbantahkan bahwa ancaman Yoga dalam video itu nyata. Yoga terpojok di sudut panggung seperti tikus yang tertangkap basah. Para kolega bisnis yang tadi menjabat tangannya kini menatapnya dengan jijik. Para investor membuang muka. Reputasi yang dibangun Yoga dengan kebohongan selama 3 tahun hancur lebur, hanya dalam waktu 5 menit. Ia telah telanjang di hadapan dunia, tanpa topeng, tanpa kehormatan, hanya menyisakan bangkai busuk yang akhirnya tercium oleh semua orang. Kekacauan di ballroom itu segera diambil alih oleh pihak berwenang. Pintu samping terbuka dan masuklah sepasukan polisi berseragam lengkap yang sudah disiapkan oleh Hana dan pengacaranya sejak awal. Mereka naik ke atas panggung, memborgol kedua tangan Yoga di depan ratusan pasang mata dan lensa kamera wartawan yang terus memotret momen memalukan itu. Yoga mencoba memberontak, berteriak-teriak memanggil nama pengacaranya, namun suaranya tenggelam oleh cemoohan para tamu undangan. Ia digelandang turun dari panggung seperti penjahat kelas teri, melewati Namira dan Hana yang berdiri berdampingan melihat kejatuhannya dengan tatapan puas. Tidak ada rasa kasihan di mata kedua wanita itu, hanya rasa lega bahwa bisul yang selama ini menyakiti mereka akhirnya pecah. Di kantor polisi, mimpi buruk Yoga baru saja dimulai. Ia diinterogasi berjam-jam oleh penyidik. Bukti-bukti yang diserahkan Hana sangat lengkap dan tak terbantahkan. Mulai dari rekaman CCTV, bukti transfer penggelapan dana, hingga kesaksian Namira dan dokumen asli pernikahan mereka. Yoga dijerat dengan pasal berlapis, pemalsuan dokumen negara terkait kematiannya, penipuan asuransi, penggelapan dana perusahaan dalam jumlah masif, penyalahgunaan obat terlarang, serta Undang-Undang Perlindungan Anak atas ancaman pembunuhan terhadap Dika. Ancaman hukumannya bukan main-main, ia bisa menghabiskan sisa masa mudanya di balik jeruji besi. Namun, karma yang sesungguhnya datang bukan dari hukuman penjara semata, melainkan dari status hukumnya. Pengacara Hana, seorang pria parubaya yang cerdas dan tegas, datang menemui Yoga di ruang tahanan beberapa hari kemudian. Ia membawa berita yang membuat Yoga berharap ia benar-benar mati saja. Pengacara itu menjelaskan bahwa karena Yoga terbukti secara sah dan meyakinkan masih hidup, maka pengadilan telah membatalkan akta kematiannya. Artinya, secara hukum negara, Yoga Pratama hidup kembali. Konsekuensinya sangat fatal. Perusahaan asuransi yang dulu mencairkan dana kematiannya kini menuntut pengembalian dana tersebut, beserta denda dan bunga yang sangat besar karena unsur penipuan. Lebih parah lagi, status hidup ini membuat semua hutang-hutang lama Yoga bangkit dari kubur. Hutang-hutang kepada rentenir, pinjaman online, dan bank yang selama 2 tahun ini membebani pundak Namira, kini secara hukum kembali menjadi tanggungan Yoga sepenuhnya. Bahkan, karena Namira sempat mencicilnya, pengacara Hana menuntut agar Yoga mengganti semua uang yang sudah dikeluarkan Namira dikalikan dengan kerugian imaterial. Yoga bangkrut total. Aset-aset yang ia kumpulkan selama menjadi suami Hana semuanya disita, karena terbukti didapatkan dari hasil kejahatan dan penggelapan uang Hana. Ia tidak punya apa-apa lagi selain baju tahanan yang melekat di badannya. Hana segera mengurus perceraiannya dengan proses cepat. Ia membuang semua barang-barang Yoga dari rumahnya, membakarnya di halaman belakang seolah membuang sial. Hana juga membersihkan nama baik perusahaannya dengan menggelar konferensi pers, menyatakan bahwa ia adalah korban penipuan dan berkomitmen mengembalikan kerugian pihak lain, yang justru membuat simpati publik mengalir deras padanya. Bisnis Hana malah semakin melonjak naik pasca skandal itu karena kejujurannya. Di sisi lain, kehidupan Yoga di dalam penjara berubah menjadi neraka dunia. Berita tentang mayat hidup penipu menjadi viral di televisi dan media sosial. Wajahnya dikenali di mana-mana. Hal ini sampai ke telinga para bos mafia penagih hutang dan bandar judi yang dulu ia tipu dengan pura-pura mati. Mereka sangat marah karena merasa dibodohi. Koneksi mereka di dalam penjara mulai bekerja. Yoga ditempatkan di sel yang sama dengan para narapidana beringas yang ternyata adalah orang-orang suruhan para penagih hutang itu. Setiap malam, Yoga tidak bisa tidur. Ia menjadi bulan-bulanan, dipaksa memijat kaki narapidana lain, makanannya sering diludahi, dan ia diteror mental setiap saat. Yoga hidup dalam ketakutan abadi, selalu waspada, gemetar setiap kali pintu sel terbuka. Ia merindukan kematian palsu yang dulu ia buat, karena kehidupan nyatanya kini jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. 1 tahun berlalu.
Matahari bersinar cerah di sebuah ruko 2 lantai yang baru saja direnovasi. Papan nama besar bertuliskan, Dapur Ibu Namira, terpampang indah di depannya. Di dalamnya, Namira sedang sibuk mengatur pesanan catering yang menumpuk. Ia terlihat jauh lebih muda dan segar. Senyumnya lepas, tidak ada lagi beban hutang yang menghimpit dadanya. Dika, yang baru pulang sekolah, berlari masuk dan mencium tangan ibunya dengan riang. Hana datang berkunjung siang itu, membawa serta Bumi. Kedua anak itu langsung bermain bersama layaknya saudara kandung. Hana bukan lagi majikan, melainkan sahabat dan investor bagi usaha Namira. Hana memberikan modal usaha ini sebagai bentuk rasa terima kasih dan kompensasi, bukan sedekah. Ia ingin Namira berdiri di atas kakinya sendiri. Cerita ditutup dengan adegan Namira dan Hana duduk menikmati teh hangat di teras ruko, sambil melihat anak-anak mereka bermain kejar-kejaran di taman. Mereka tertawa membicarakan masa depan, rencana liburan bersama, dan perkembangan bisnis. Tidak ada lagi nama Yoga dalam percakapan mereka. Pria itu telah menjadi masa lalu yang terlupakan, membusuk di sudut penjara yang gelap, sementara dua wanita yang pernah disakitinya kini bersinar terang, membuktikan bahwa bangkai, sebusuk apapun disembunyikan, akan tercium juga, dan kebenaran, sepedih apapun, akan selalu membawa kebahagiaan pada akhirnya.